Aku jadi jalan yang dia habis tanggal berapa? Tanggal 17. Ya. Ini ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kita sudah buka, ya, dengan ya. Ya. Pertama saya ucapkan selamat ya, sudah melewati tahapan berikutnya. Saya harapkan secara mempertahankan prestasinya, terutama yang IPK-nya di atas 3, Anda bertahan bisa naik. Kalau yang di bawah, berjuangkanlah. Anda masih punya waktu 2 semester ya. Jadi semester ini, semester depan itu TA. TA itu mata kuliahnya independen. Jadi satu semester itu full sudah ada TA dan tidak ada yang ganggu. Nah, umpamanya sudah serius di TA nilainya A, tapi yang lainnya nilainya di bawah itu nggak akan naik IPK saudara. Dan karena itu dari sekarang Anda upayakan maksimal mungkin ya, minimum Anda capai nilai itu B. Jangan saudara bilang, iya Pak, kasih aja lah semuanya B. Jadi nilai saudara bagus itu bukan dari saya, dari Anda sendiri kan. Semua dosen mempertimbangkan itu. Baiklah. Yang pertama, yang kedua, saya ulangi lagi, mungkin Anda, Mas, absen sih. Ini ada Pak. Oh udah, yang kemarin yang ketemu saya. Baik. Jadi ini absen fisik. Pertemuan pertama kemarin dianggap masuk semua ya, tanggal 10 ya, ada tanda tangan semua. Pertemuan kedua ini adalah nyata ya, kalau mengakhir ya sudah tidak ada alasan. Silakan ada ini. Nanti saya akan ke Mas. Terus saya perkenalkan ini Mas Ari, Mas Ahmad Yani, mungkin sudah pernah ketemu sama saudara di mata kuliah lain. Di regenerasi dosen berikutnya ya mungkin. Nah, beliau membantu dosen-dosen seniornya di bidang HF dan dengan saya juga ya, di HF juga dosen yang lain. Nah, kita bekerja sama semua. Ada catatan satu yang harus saya saudara ya. Kehadiran itu berdasarkan apa? Kemarin sudah disampaikan ya. Apa penilaian saya? Sudah menyatakan lulus. Nah, jadi saya ulangi lagi. Jadi mata kuliah saya ini saya gambarkan seperti ini ya. Jadi di mata kuliah ini yang pertama nomor 1 absen kehadiran ya. Yang kedua apa? Tugas. Yang ketiga UTS.
udah pernah saya jelaskan ya? Ya. Nah ini UAS. Nah ini fungsi N ya, saya ulangi lagi ini fungsi N. Jadi kalau ini harus lebih besar sama dengan 55%. Tapi sini ada kendalanya ya. Jadi kalau kehadiran saudara 55% itu maksimum itu C ya. C. Jadi yang UTS, yang kehadiran di atas, jadi mulai yang 100% tuh. Nah ini potensi untuk mencapai nilai AB sampai A. Nah, kemudian yang 90% potensinya adalah B sampai AB. Yang 80% itu potensinya adalah BC ya? Iya. Sampai B. Kemudian, bener nggak? Ini tuh gini, 90 sampai 100. Kemudian 91 sampai 80 sampai 91 ya. Nah ini yang ini mulai dari 80, 90, ini 81 ya. Nah ini 70 ya, 71 sampai 80. Nah terusnya, jadi ini akan saya pertimbangkan jumlah kehadiran ya. Jadi saya jangan berharap seperti yang sudah-sudah tidak pernah hadir tapi dia minta lulus, nggak akan saya kasih ya. Jadi nanti yang bukan saya ini ya, karena ikutin peraturan aja. Yang berikutnya adalah saudara kejar ini tugas apa saja, ini tugas penting UTS, kemudian UAS ya. Sudah saya jelaskan ya mengenai apa? Mengenai UAS 1 dan UAS jurusan. Jelas ya? Oke, jadi UAS nanti tugas-tugas saudara dari paper itu per paper 2 orang ya, dipresentasikan. Kalau nilainya memenuhi, kemudian ditinjau dari berbagai aspek itu, kemudian dapat nilai saudara, nilainya A misalnya, atau AB, atau B, atau BC, atau C, CD, D, kemudian E. Nah nilai yang di sini ini disarankan ya, disarankan UAS jurusan. Ini enggak disarankan, tetapi wajib hadir, tanda tangan berkas, tanda tangan absen, terus tidak mengurangi rasa hormat. Saya cukup dengan nilai A saja Pak, kabur. Jadi kalau nilainya A, saya usir keluar. Kalau nilainya B gimana? Disarankan. Kalau nggak isi, ya nggak apa-apa, boleh juga, silakan. Saudara nilainya D nggak mau memperbaiki, ya nggak apa-apa. Nah, perbaikan itu nilainya satu tahap. Gini, kalau nilainya CD, ya C. Kalau nilainya C, ya BC. Nah, kalau naik itu juga, ya. Jadi jangan begini nanti, Pak. Kalau saya ikut ujian UASnya ini bisa naik apa? Oh, tergantung. Ya. Jadi jangan untuk ikut ujian itu pasti saudara naik. Saudara masuk korban udah pasti diterima? Belum tentu. Tapi saudara ada harapan kan? Ya. Ada. Kenapa ada harapan? Karena daftar, ada ikhtiar. Terus saudara nggak daftar, nggak ikhtiar, nggak apa, terus saudara berharap diterima? Ya enggak lah. Jadi setiap usaha itu wajib hasil pasrahkan. Usahanya harus maksimal, udah itu lepas. Terima ya syukur, terima ya sudah, kau boleh buat. Nanti nilai saudara yang terakhir, misalnya saudara kalau BC ya BC. Ya. Kalau saudara bagus naik ya B, kalau nggak bagus ya udah nggak turun lagi nih. Jelas ya? Nggak turun lagi nanti. Oke. Jadi yang ini disarankan, yang ini
tidak disarankan, tapi wajib hadir ini ya. Saya tulis ini wajib hadir. Jadi wajib hadir itu tanda tangan berkas, tanda tangan absen. Jadi kalau misalnya saudara masa itu sudah hadir, datang seenaknya saya kurangi ini. Ya, kalau saya sudah datang setengah jam kemudian datang, Pak kan saya dapat nggak bisa. Harus lapor dulu ke jurusan, itu terlambat itu. Nah, pada saat presentasi semua mahasiswa wajib hadir. Misalnya saudara sudah presentasi berdua sudah selesai, terus datang seenaknya nggak hadir, ya saya kurangi nilainya karena saya sama Mas Ari berusaha untuk hadir, ya, dan saya mencatat dan bertanya kepada saudara. Kecuali saya lepaskan, saya tetap hadir, saya pantau. Jadi saya serius. Jadi kalau saudara ada yang nggak hadir, jadi ada dulu. Udah datang seenaknya, udah selesai presentasi itu sudah hadir, terus minta nilainya baik, enak aja. Ya, itu. Dan ternyata dari beberapa mata kuliah dia ketidakhadiran itu ya dikasih nilai sewajarnya. Ya wajarnya nilainya B, ya D, nilainya E, ya E. Dan dosennya tidak mau berbagi, mau minta bantuan, Pak, saya berbagi enggak bisa. Semua pada nolak. Ya, walaupun diperintah sama direktur ditolak. Diterima tetap nilai E. Jadi oleh karena itu saya mohon kerjasamanya ya positif ya. Semuanya saya pikir ada anak-anak yang baik yang mau bisa bekerjasama. Saya pikir itu lebih baik ya. Dan semuanya saya juga begitu ya. Bahkan saudara saya juga. Ada pertanyaan? Penjelasan awal saya mengenai aturan dulu nih aturan. Nah, nih saya berikutnya saudara berdiri. Nah, saya wajibkan saudara rambutnya rapi. Nah, ini contoh. Ada yang lain ya? Silakan saudara. Terus pakai bajunya seperti ini. Jangan pakai baju apa? Pakai kaos oblong. Saya juga pakai kaos oblong, tapi saya pakai baju. Nah, sekali. Terima kasih. Jadi yang masih mau menggunakan kaos oblong, nanti saya catat bagian dari perilaku. Ya, maaf satu lagi kelas kecil sana Pak kembali masuk. Baik, itu saja kita masuk ke materi saya. Materi saya intinya adalah ini yang pertama adalah ini. Nah, ini ada handbook ya. Ada handbook desain desain communication fiber optic ya. Desain and communication fiber optic ya. Nah, ini bukunya. Ini ada buku bagus ini. Terus ada buku-buku yang lain nanti saya carikan. Kayak mana kan? Ya, buatkan apa? Google Drive ya. Google Drive-nya simpan di paling atas di grup Anda. Nanti saya masukkan. Nah, di dalam Google Drive dibagi berapa? Dibagi dua ya. Satu materi kuliah saya kirim. Yang kedua Pak, tugas-tugas paper bla 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 semuanya di situ. Itu ditulis di situ di foldernya verifikasi saya dari buku ya. Nah, ini bukunya. Materinya apa saja? Jadi nanti yang saya berikan itu adalah sumber cahaya. Yang kedua ini sarannya ya dulu ya, nanti belajar detailnya nanti di breakdown lagi sumber cahaya. Kemudian apa? Penerima cahaya. Kemudian apa lagi? Backlight ini dalam FO-nya ya, kemudian ini sarannya ya,
apa? Kemudian pengukuran daya dan saluran gangguan saluran ya, gangguan saluran. Nah, yang berikutnya praktek ya. Jadi praktek pertama kapan hari apa? Rabu. Jadi nanti Rabu masuk semua. Satu untuk saya kenalkan perangkatnya. Nah, nanti baru pembagian apa? Ini B apa? B. Misalnya 3B NK 1, 3B NK 2. Jadi KM membagi ya. Boleh nggak Pak saya dari apa nomor akhir yang masuk ke depan ya, silakan atur aja, tapi yang penting kompak. Jangan sampai apa merasa dirugikan temannya atau merugikan yang lain ya. Kalau saya sederhana saja semuanya, prinsipnya mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Baik. Nah, baik, kita sekarang masuk ke cahaya ya. Cahaya dulu. Sebenarnya backgroundnya banyak ini, sumber cahaya ini ada macam-macam. Ya, saya ambil besar aja. Baik, kita masuk ke cahaya. Kilo ya? Oke. Kilo dan noise ya? Iya Pak. Baik, mudah-mudahan bisa kali ya. Baik, kita masuk ke sumber cahaya ya. Nah, ukuran remotenya rambutnya di bawah sama Mas Ari Mas ya. Nggak bawa orang, bawa lupa ya. Ya, lanjut nanti ini. Baik, kita lihat sebentar sebelum masuk ini. Ada yang tahu nggak cahaya itu apa? Boleh ngomong apa aja, sama. Sinar, ya. Jadi sinar itu apa? Cahaya itu apa? Sinar. Ya, itu sama dengan ayo siapa yang tahu? Mungkin pernah baca di fisika cahaya itu apa? Jadi cahaya itu kalau dilihat itu ada perbedaan warna. Makanya kenapa saudara masuk elektro dalam komputer tidak boleh buta warna. Ya. Bukan cuma lihat resistor, bukan, banyak. Nah, jadi cahaya itu kalau di fisika itu adalah kadang-kadang kumpulan dari partikel-partikel sangat kecil katanya di fisika. Itu ada teorinya. Ada yang mengatakan cahaya itu menimbulkan gelombang. Makanya gelombang itu disebutnya frekuensi dengan kecepatannya sangat tinggi. Nanti kita lihat ya. Oke, sama dulu cahaya. Sekarang kita lihat cahaya.
cahaya itu adalah sebagai gelombang. Jadi cahaya dihasilkan dari getaran listrik dan getaran magnet yang merambat sehingga cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya itu gelombang elektromagnetik. Ngerti ya? Jadi cahaya itu juga gelombang elektromagnetik. Berapa kecepatannya? 3 kali. 3 kali 10 pangkat 8. Iya, apa? Jadi rumusnya masih ingat apa? Rumusnya C sama A. P sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Jadi kecepatannya itu berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya, sama dengan panjang gelombang kali, nah, panjang gelombangnya berapa? Ya udah ini aja, nanti gampang. Ya, itu rumus dasarnya dulu. Oke, baik. Jadi cahaya itu adalah gelombang atau disebut juga gelombang elektromagnetik. Jadi kalau saudara nanti belajar gelombang elektromagnetik, ya, sama Pak Ari, Pak Ahmad, ya, Pak Ahmad ini pasti omongannya mengenai kecepatan rambat gelombang sama. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini sudah saya dulu. Sekarang kita lanjutkan. Cahaya itu merambat lurus. Cahaya itu merambat lurus. Cahaya ini memancarkan sumber cahaya akan merambat ke segala arah dengan lurus. Karena cahaya ini merambat lurus dan mengenai benda yang dituju, ya, maka di belakang benda itu tidak akan terkena cahaya. Jadi wilayah gelap, ya. Nah, kemudian ruang gelap di belakang benda ini yang terkena cahaya disebut juga bayang-bayang. Nah, bayang-bayang itu ada 2 jenis, yaitu bayang-bayang gelap, ya, jadi gelap sekali. Terus ada lagi bayang-bayang kabur atau disebut penumbra. Nah, ini adalah sumber cahaya. Nah, kemudian ini adalah di cahaya merambat lurus, ya. Kemudian kita halangi. Nah, ini adalah wilayah gelap yang dinamakan tadi apa? Ruang gelap. Di belakang benda yang menghalangi. Kemudian yang kedua adalah ini juga termasuk yang gelap, ya. Masih yang gelap. Yang panjang. Nah, ini gelap. Kemudian ada yang ini gelapnya, ya. Nah, jadi seolah lagi ini Pak, wilayah gelap. Nanti kalau mendapatkan yang lain kan nanti enggak. Ya. Oke. Itu adalah cahaya yang merambat lurus. Makanya cahaya merambat lurus itu sama dengan pergerakan gelombang elektromagnetik. Jadi kalau saya umpamakan gini, ya. Jadi kalau saudara pernah lihat radar, ya. Jadi radar, kemudian radar itu nembak, ya, frekuensi ke objek. Kalau objeknya dia akan memantul sebagai efek Doppler. Ya, seperti saudara bersuara di dalam suatu gedung. Wow, dia balik lagi ke telinga saudara. Nah, ini ada sebuah pesawat, ya, misalnya, gitu. Kemudian ditembak, gitu, ya. Pasti di sini nanti ada frekuensi balik. Nah,
Ini karena gerakannya lurus, ya. Makanya dia mantulkan lagi ke antena yang di bawah. Oke. Nah kemudian karena dia ini adalah kalau dibilang ini adalah objek keras, jadi kalau di situ adalah gelap, maka dia tidak akan di sebelah sini nggak akan kena, tapi antena di sini. Maka dibuatlah pesawat siluman, ya. Pernah dengar nggak? Ya. Pesawat siluman itu bentuknya adalah ini. Apa ini maksudnya? Jadi pada saat ditembak menyebar ke sana, mantul ya, mantul ke sana, yang sini kena mantul ke sini. Jadi daya yang diterima di sisi penerima berkurang. Jadi kemudian dibuat warna gelap. Nah, sudah lihat itu pesawat siluman buatan Amerika itu dibuat gelap. Kenapa kok gelap? Karena dia sifatnya menyerap. Jadi begitu ditembak, dia nggak akan balik lagi ke bumi. Ya. Nah, itu dari sifat cahaya. Jadi itu teori sifat cahaya itu dimanfaatkan juga. Nah, banyak lagi pemanfaatan cahaya itu untuk penggunaan sumber energi. Ya. Jadi dulu ada parabol, ya. Ada parabol, terus dikasih kaca, potongan kaca saya, ditempelin dulu sama saya. Nah, kemudian diarahkan ke arah timur. Ya. Gerakan apa? Gerakan matahari itu kita ikuti terus sampai ke arah barat. Dari barat dia secara otomatis balik lagi ke arah timur. Nah, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa diambil energi panasnya untuk sesuatu, ada juga diambil energi panasnya untuk masak air dulu ya. Nah, itu lumayan, itu sudah bagus lah, ada inovasi. Jadi bisa ada inovasi seperti itu. Jadi memanfaatkan antena parabol yang sudah nggak dipakai itu dipakai untuk kompor gas atau sumber energi lain ya yang bisa diperbarui. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah sumber cahaya yang berikutnya. Ini adalah bayangan ini terbentuk bila cahaya berasal dari sumber cahaya kecil. Jadi ini adalah bayang-bayang inti, maksudnya bayang-bayang inti. Berikutnya bayang-bayang kabur. Ini yang disebut tadi. Nah, jadi ini bisa digeser ya ke arah di sini ada titik api titik api ya. Fokusnya ada. Jadi kalau saya geser di sini bisa ya. Ini ada ditunjukkan ini aja gerakannya nutupin atau mengurangi. Saya kenalkan kenapa cahaya, nanti prinsip komunikasi optik itu adalah di sumber cahaya. Kita lanjutkan. Benda dan cahaya. Jadi berdasarkan daya tembus terhadap cahaya, benda itu digolongkan menjadi benda begini. Benda yang menembus semua cahaya yang mengenainya seperti kaca. Yang kedua adalah benda tembus cahaya. Jadi benda ini meneruskan cahaya ya, yang mengenainya, misalnya kertas tipis. Jadi kalau saudara punya baju di senter gitu tembus ya, tapi dia tidak seperti kaca bening. Ya. Yang berikutnya adalah benda tidak tembus cahaya. Jadi gelap ya. Benda ini benda yang sama sekali tidak bisa meneruskan sumber cahaya mengenai objeknya. Jadi contohnya kayu, ya, tembok, nah itu tidak meneruskan. Seperti tadi yang gambar tadi ya, langsung gelap balik benda itu. Ini contohnya. Jadi benda dan cahaya, di cahayanya. Nah, yang
satu lagi. Kalau saya, nah ini adalah tadi panugra ya. Jadi cahaya yang ditembakkan itu masih bisa meneruskan walaupun tidak maksimal. Terus yang bening. Nah, ini bening. Artinya semua cahaya yang dikirimkan diteruskan. Seperti saudara lihat cahaya di luar itu ada cahaya lampu, kita dapat sinarnya ya. Kalau di sini kayak dinyalakan. Ya. Ini benda dan cahaya. Jadi benda ini akan mempengaruhi apa namanya, pantulan ya. Jadi contohnya saya coba gambarnya sedikit. Kalau sudah naik pesawat terbang, begitu di udara, kira-kira saudara punya perasaan nyampe nggak? Misalnya dari sini ke Mekah, kok bisa nyampe? Padahal begitu saudara di atas itu, ya kayak gitu aja semua gelap putih. Tapi di dalam pesawat, saudara bisa lihat banyak tetangganya, depan, belakang, lihat bisa lihat orang kenapa itu? Karena ada cahaya saling memantulkan. Ya, ini mantul kan? Mantul sana, mantul sini. Baju saudara mantul, bukan mantul betul. Mantul. Jadi itu adalah maksudnya. Tetap kenapa kok bisa sampai ke tujuan? Kalau pesawat itu ada alatnya sendiri. Kalau tutup di situ, jadi artinya ada yang mengarahkan terbang sana. Tapi waktu di udara itu nggak bisa lihat apa-apa, gelap aja. Oh saja nembus. Pokoknya yang dilihat di depan itu maju terus, pantang mundur. Gitu ya. Nah itu pesawat terbang. Itu contohnya. Jadi karena tidak ada pantulan. Jadi pantulan itu hanya di dalam pesawat. Di luar pesawat tidak kelihatan. Oleh karena itu, inilah benda-benda saudara. Benda-benda yang sifat-sifatnya mempunyai 3 karakter tadi. Jadi yang pertama itu menyalurkan. Nah, ini contohnya nanti ke fiber ya, menyalurkan. Yang kedua menutup. Yang ketiga setengah-setengah. Yang ini setengah-setengah. Nah, jadi disalurkan sekaligus dihalangi, walaupun enggak semuanya. Jadi ada disebutnya, ada yang menyebutkan filter ya. Jadi mengambil yang pentingnya saja, yang bisa ditembuskan. Yang nggak bisa tembus ya tetap terhalang. Kalau ini terhalang total, ini terhalang total. Nah, ini total. Ya. Nah, yang ini bening. Nah, tapi akan kelihatan kalau dua-duanya saya pindahkan. Bening. Jadi dulu ya mengenai benda dan cahaya. Kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang baru bicara kemampuan. Jadi ini adalah konsep optik ya. Jadi makanya saya berkali-kali nanti ini banyak yang bingung nih misalnya. Jadi cahaya sebagai gelombang dapat memantulkan bila mengenai suatu benda. Pemantulan cahaya ini sesuai dengan hukum pemantulan yang dikenal dengan Snellius. Nomor 1, sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang data. Ini satu bidang data. Dari bawah kontennya apa ya? Nah di sini ya. Jadi sinar datang, sinar pantul, sambung satu sumbu. Kemudian sinar datang itu sama dengan sudut sinar datang itu sama dengan sudut pantul. Nah, baik kita lihat.
satu garis ya, sudah lurus. Kemudian ini saya ulang lagi adalah sinar datang sama dengan sudut datang sama dengan sudut pantul. Saya mau jadi sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini kondisi disebutnya garis normal. Ya, itu sudah incident sama dengan reflection. Ya, ini pasti sudah benar belajar waktu SMA. Ya, ini review lagi. Ya, jadi maksud dasarnya pada saat sudah belajar di SMA mengenai cahaya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat pemantulan ini teratur, yaitu bila cahaya mengenai suatu permukaan datar. Nah, tadi yang saya gambarkan tadi, pesawat itu adalah objek yang tetap, ya, walaupun ada belokan ya, tapi belokannya tidak ekstrim. Atau dia tidak dibuat tinggi ya. Ini yang seperti ya, berikutnya pemantulan baur, yaitu bila cahaya mengenai suatu permukaan yang tidak rata. Tadi yang tidak rata itu tadi ya, saksi membuat tadi itu tidak rata. Kenapa? Ya mau dibuat sengaja. Nah, ini juga. Jadi sinar datang sama dengan sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut sinar datang sama dengan sinar sudut pantul. Yang ini sinar datang, nah tidak karuan ini. Nah, tuh ya, ada yang sana, ada yang sini. Umpamanya mantul juga, ini adalah gayanya sudah berkurang, hanya satu. Yang dua kemana? Ini yang satu lagi kemana? Yang ini juga kemana? Nah ini nanti ada hubungannya dengan nanti saudara pada saat belajar penyambungan. Ya, jadi itu nggak boleh terjadi pola yang tidak apa. Ya, jadi next. Nah sekarang pembentukan bayangan. Ini di fisika SMA. Jadi bayangan ini terbentuk karena berkas cahaya mengenai suatu benda yang rata akan secara teratur. Bayangan terbentuk ada dua jenis, yaitu bayangan nyata, bayangan yang dapat ditangkap oleh layar, dan bayangan maya itu adalah bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Gimana? Ini data. Di belakang ini disebutnya bayangan tidak nyata. Kemudian ini dianalisa mempunyai, kalau lihat sini sudutnya sama.
mempunyai panjang dari sini ke cermin itu mempunyai panjang yang sama. Logikanya itu selalu begitu. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat ya ini. Ini adalah bayangan pada cermin data. Bayangan pada cermin data yang jadi kita mau mengamati ya, prinsip-prinsipnya bagaimana pada cermin. Jadi seperti saudara mengaca ya, lihat aja. Mengaca itu adalah saudara kalau sudah bawa kaca itu yang didekatkan kacanya kepada muka. Kalau kacanya di pintu itu yang mendekat siapa? Saudara ya, Anda sebagai objek mendekat. Terus kesannya kalau sudah menjauh, kesana menjauh juga. Ya. Oke, nanti kan pembentukan bayangan. Bayangan terbentuk karena bekas cahaya mengenai suatu benda yang rata akan dibetulkan secara teratur. Bayangan yang terbentuk oleh bayangan nyata ini bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Ini dan bayangan maya bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Ini juga. Nah, sekarang ini. Nah, ini adalah Nah, ini adalah cermin ya, saudara lihat. Ini polanya, saudara. Ya. Nah, ini adalah cerminnya diam, tapi objeknya bergerak. Nah, bergerak ya. Yang kedua, ini adalah cerminnya yang bergerak, objeknya diam, maka kesannya juga ikut mendekat. Ya. Yang kalau sudah bercermin itu sudah bayangan saudara itu ikut mendekat, kalau sudah jauh ikut menjauh. Nah, seperti ini. Ini sifat cermin datar, sifatnya. Ya. Nah. Jadi dia mempunyai jarak yang sama. Ya. Jadi kalau saya putar, ya dia ikut memutar seperti apa adanya. Ya. Nah. Kemudian dijauhkan, dia ikut menjauh, dan juga bisa. Jadi seperti cermin ya. Cermin datar ya. Cermin. Kita lihat sebetulnya. Nah, ini kita lihat panjang cermin. Ini mungkin nggak terlalu banyak yang saya kupas ya. Ini seperti saudara melihat saudara bercermin saja lah. Ini ada hubungannya dengan cermin cekung dan cermin gembung ya. Ini saudara belajar ya. Ini adalah ada titik fokus ya. Ada titik fokusnya. Jadi mengumpulkan cahaya. Jadi sifat tadi kan saya cerita itu ya antena parabol ya. Jadi antena parabol itu kalau saya gambarkan itu gini ya. Ini kan cekung ya sumber cahayanya. Nah begini. Jadi kalau saudara perhatikan benar-benar itu ini ya. Nah ini. Jadi di sini itu ada namanya kalau di antena parabol. Nah nanti masuk ke LNA. Jadi kalau cahaya dari satelit itu masuk ke sini, masukkan ke sana, masuk ke sini, masuk ke sana. Yang dari sini masuk ke sini, masukkan ke sana. Dari sini, masukkan ke sana. Yang dari sini, masukkan juga ke sana. Jadi ini titik fokusnya di sini. Ini juga diatur titik fokusnya itu ya, titik fokusnya. Bagaimana yang tadi yang saya ceritakan mengenai
sumber energi menggunakan cermin tadi ya, dipotong-potong satu sel ini potong-potong gitu, semuanya didapatkan ya, semua gitu. Ini juga sama, di sini dikasih satu titik penampung energi, energinya disimpan panasnya ke satu energi, apalagi konversi energi panas ke listrik, atau panasnya itu dipakai untuk air ya, bisa, semuanya bisa. Jadi dulu efisiensi energi, jadi semua berupaya untuk menyelamatkan energi, kita manfaatkan sumber energi matahari. Nah teorinya seperti tadi, jadi cahaya sama lengkungannya berhubungan. Cermin cekung, cermin cembung ya. Ini adalah jadi nanti simpannya itu seperti ini. Nah, jadi dia mencari titik fokus. Nah, ini dia mencari titik fokus. Jadi semua yang datang itu akan masuk ke sini, seperti yang saya gambarkan tadi di sini. Ini, ya, mencari titik fokus dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi cermin cekung ini digunakan untuk mendapatkan titik fokus. Bagaimana kalau di ada juga ya? Kita belum buka semuanya, tapi prinsipnya dari fisika itu cekung ya. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang 3 sinar utama pada cermin cekung. Satu, jadi ditembak ke cerminnya, mematikan ke fokus. Kalau ini yang satu lagi ditembak fokusnya, dia keluar ya. Yang dulunya ke jari-jari, dia tidak terjadi pemantulan. Artinya apa? Artinya dia hampir gak lurus ya. Jadi mantul ke dirinya sendiri, mantul ke sumber ya. Ini adalah, ini 3 sinar utama pada cermin cekung ya. Yang berikutnya, menentukan bayangan pada cermin cekung berikutnya adalah jadi ini terdiri dari ini ada benda ya, yang seolah-olah saya pasang gini. Nah, dia mempunyai pola pantulnya itu sampai ke titik fokusnya. Dan di titik fokus itu ada pertemuannya. Kemudian ada lagi titik jari-jarinya. Hanya jari-jarinya ini, kalau saya buka itu jari-jarinya. Ya, maka dia tidak akan terjadi pemantulan. Pemantulannya ada di keluar ya, tidak. Ini artinya mantulannya nggak ada, mantul semuanya, mantul semua. Oke. Jadi ini adalah
saudara mengenai pemantulan cahaya ya. Oke, ini kan. Oke, saya pikir ini saya cukup. Sekarang masuk ke materi berikutnya. Jadi pengenalan dulu mengenai cahaya. Sekarang kita masuk ke sini. Jadi sekarang saya tidak lihat videonya, saya akan langsung ke sumber cahaya tadi. Nah, ini. Ya. Jadi, jadi di sini saudara perhatikan, perhatikan ya, perhatikan. Frekuensi itu bergerak atau bergetar mulai dari extreme low frekuensi, ya itu apa? Extreme low frekuensi. Kemudian yang berikutnya apa? VF apa? Voice frekuensi. Voice ya, voice di. Saya ngomong ini voice. Kalau saya nanti keluarkan di luar voice, kan dengar. Yang berikutnya? Voice low. Nanti ya, very low frekuensi. Dengerin dulu. Kalau frekuensi itu, kalau di suara itu tidak masuk very low voice. Kalau di atas atau di bawah 10 kilo, di bawah 100, di bawah 10 kilo disebutnya very low frekuensi. Ya, 10 kilo itu very low frekuensi. Kemudian naik sedikit namanya low frekuensi. Kemudian naik lagi apa? Medium frekuensi. Naik lagi atas? High frekuensi. Naik ke atas lagi? Very high frekuensi. Yang naik lagi? Upper high. Ya udah nggak boleh lah. Upper high. Nanti ini saudara akan mendengar ini tiap hari itu diskusinya ngomong ini aja. Pokoknya jangan nggak boleh bosan. Ya. Berikutnya apa lagi? Super high frekuensi. Yang berikutnya? Ekstrim. Sudah ekstrim ini. Nah, perhatikan 10 pangkat 12 itu berapa? Kalau 1000 berapa? 1000 kilo ya, 10 itu jadi 10 pangkat 3 itu sama dengan kilo. 10 pangkat 6 3, 10 pangkat 9 3, 10 pangkat 9 tera. Oh, 12 ya? Oh iya. Itu yang 10 pangkat. Salah. Ini 12 berapa? Tera. Di atas sini? Mega tera, kilo tera. Boleh aja sebutin kilo tera juga boleh. Nah, sekarang itu berapa itu? Paling atas 10 pangkat 12. 1000 tera. 1000 tera. Kan 10 pangkat 12 nih tera. 10 pangkat berapa? 10 pangkat tera ya? Kalau di atasnya lagi? Kilo bukan dong. Kalau pangkat 13? 10 tera. Terus? Nah, 1000 tera. Sudah sebut kilo tera boleh. Artinya ada satu lagi yang lebih tinggi dari kilo tera. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke pembagian tugasnya. Jadi kan sudah diskusi cahaya tadi ya. Ini masih di cahaya, tapi kita masuk ke frekuensi. Rumus yang digunakan apa? Kecepatan sama dengan panjang gelombang per kali frekuensi. Ya, lihat ini. Ini harus lagi deh. Buang aja. Ini kalau V lambda F, ya, yang diketahui apa?
frekuensi sama dengan apa? P per lambda. Kalau lambda yang dicarinya P per M. Nah, ini rumusnya ini aja. Ini yang dipakai. Nah, ini dipakai ini. Jadi kalau ditanya frekuensi, ini diketahui, tinggal lihat panjang gelombangnya. Kalau ditanya panjang gelombangnya, frekuensi diketahui, kecepatan diketahui. Nah, kamu ingin panjang. Nah, baik, kita lihat, saudara lihat sana. Sudah lihat ya. Oke, ternyata gaya power itu telepon apa? Nih, power and telepon itu bekerja di mana? Antara sampai 10 kilo. Ingat ya, 10 kilo ini gaya dan telepon. Kemudian apa nih? Rotating generator pemutaran itu pada mesin listrik, generator listrik ya. Itu tidak akan lebih dari 10 kilo. Kemudian apa lagi? Instrumen. Musical instrument. Nah, jadi musical instrument itu kalau ada suara di atas 10 kilo nggak kedengeran. Ya. Pertanyaannya kenapa kok nggak bisa kedengeran? Kan getaran juga Pak. Nah, sekarang saudara bisa lihat manusia itu mempunyai frekuensi berapa? Berapa? 20 Hz sampai 20 Hz sampai 4 kHz. Nah, pendengaran kita itu tidak akan sampai 20 kHz. Berapa? 20 Hz. Nah, 12 ini terlalu rendah loh. Ini kalau nggak salah 300 ini. 300 sampai 4 kHz. Ya, ini untuk telepon ini ya. Jadi digambarnya begini, nanti sudah belajar begini. Nah, itu lambangnya. Kemudian kita ada di mana? Ada di 300 sampai telinga kita ya, dengar itu sampai 15 kHz. Nah, sebenarnya 10 kHz juga udah repot tuh sebenarnya. Ya. Jadi suaranya terus. Nah, sekarang kenapa kok saudara jadi setelah musik keraskan atau tidur juga? Karena tetap bisa tidur. Kenapa? Ada yang tahu? Sudah terbiasa. Hah? Oh, sudah terbiasa. Kenapa kok bisa saudara bisa pulas tidur? Walaupun saudara diperdengarkan suara dengan musik keras, tetap bisa tidur. Kalau saudara tahu, pasti aneh ya. Nah, jadi kalau digambarkan ini ditanya, ini lihat perhatikan. Nah, jadi bandwidth telinga kita ini punya bandwidth even range ini. Nah, ya, bergerak dari 300 sampai katakanlah ini 15 kilo, ya. Sementara saudara pada saat tidur itu bandwidthnya menyempit. Nah, di sini, nah gitu. Jadi frekuensi yang ada di sini nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Ya. Sama dengan mata kita juga mempunyai bandwidth. Ya, di sini sudah lihat ada jet. Takut kan ya? Saudara kok takut? Saya juga nggak bisa melihat. Ya, nggak bisa melihat jin ya. Fisika itu jelas jin itu udah di luar spektrum mata kita. Ya, itu cahaya tadi, getaran, nggak semuanya bisa ditangkap. Nah, itu sudah lihat. Nah, oke. Perhatikan, yang di atas itu frekuensi, yang di bawah itu panjang gelombang. Maka harus saya tulis tuh. Jadi kalau 10/46 ini
panjang gelombang frekuensinya berapa? Tuh, delta. Ya, sekitaran 10 pangkat 4. 10 pangkat 3. 10,5 panjang gelombang. Ya. Jadi ini panjang gelombang ya, sudah lihat. Ini panjang gelombang terhadap perubahan frekuensi. Rumusnya itu tadi. Oke. Nah, sekarang tugasnya. Ternyata di frekuensi sini sampai 10 pangkat 8 itu twisted pair. Apa itu twisted pair? Kabel apa? Kabel UTP ya. Itu, nah, terus apa lagi? Kabel telepon. Nah, itu dia bisa melewatkan frekuensi sekitaran itu. Bagaimana kalau di atas VHF? Tidak bisa. Jadi kalau saya gambarkan lagi frekuensinya itu begini tadi ya. Saya sampai sini punyanya apa? Itu apa namanya? Bandwidthnya power telepon itu ya. Nah, telepon sama radio ya. Nah, kesana sedikit nggak kuat ini. Ini rejected namanya di sini. Nah, di sini rejected nih. Nah, ini nggak bisa. Ini wilayahnya nggak bisa dilewati apa-apa. Jadi di sini aja yang bisa dilewati. Berapa itu? 1 kilo, 2 kilo, sampai berapa? 100 kilo ya? Ya 1000 kilo. Nah, 1000 kilo berarti 1 mega baru masih bisa. Ke atas ke sana nggak bisa. Ya nanti kalau sudah di lab baru tahu nanti. Oke. Koax. Tapi koax ini untuk voice, tapi diinjak sampai nggak ada voice, ya ukur lah. Ya. Udah belajar ini kan? Belajar apa? Avometer ya. Nah, kalau tegangan inputnya jala-jala, PLN berapa itu? 220. Kita taruh di mana? Avometernya, skalanya. AC terus angka berapa? Angka berapa? 1000. Ya boleh juga. Terus siapa lagi? Turunkan lagi nggak? Sampai berapa? Ya memang udah kelihatan jalurnya. Coba pertanyaannya pengukurannya pakai akurat di mana? Tahu? Berapa? Tegangannya 220. Alat ukurnya ditaruh di mana itu? Di skala. Tadi taruh 1000, boleh, aman itu Pak. Lebih akurat di berapa? 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 250, mana ngacung? 950. Ngacung, ini 250 ya. Ngerti nggak saya ngomong nih? Ini ada panjang nih dari sini sampai sana, sampai Pak ya. Sementara yang sudah diukur itu segini. Pantasnya pakai alat meter aja yang mana? Yang sebanyak itu apa yang segini? Iya, deketin dong supaya apa? Lebih akurat. Kalau nggak akurat ya ngapain? Nah sama juga begitu saudara. Nanti yang lain ya, itu baru alat ukur loh. Alat ukur katanya ini ke siapa? Pak, itu nggak ngerti itu. Dikasih input 220, pakai alat meternya ditaruh di 1200. Ya nggak kasih lah. Betul itu mengukur, tetapi tidak. Tapi kalau dimasukin 250 ditaruh di 200 gimana? Ya jebol alatnya. Ngerti kan? Nah, saudara kalau makan 1 sendok apa? Satu sendok tembok katanya. Ya bisa. Ya paham ya sekarang? Ya akurat aja. Kalau sudah makan 1 sendok, oke. Lebih kecil lebih bagus. Kalau saudara pakai. Jadi kalau digedekan itunya nggak bisa, ukurannya nggak sesuai. Paham ya? Nanti logika itu harus saudara pikir mulai merenung gitu. Oh iya, saya harus ngerti. Oke, lanjutkan. Nah, mulai dari very low frekuensi di 10 kilo. Ya 10 kilo ya. Yang ini 10 kilo ini, 10 kilo ini. Nah ini sampai berapa ini?
berapa? 100 mega atau 0,1 giga benar? Giga benar ya. Nah ini masuk VHF nih. Ini di state ya. Nah sekarang untuk radio. Nah perhatikan nih radio. Siapa yang tahu FM bermain di frekuensi berapa? Cung. Mana ngacung? Saya mau ngacung. Nah, berapa? 100 sampai 108 ya. Artinya supaya gampang, pokoknya 88 sampai 107. Nah, itu masuk di sini saudara nih. Nah, sini radio. Ini sampai radio UHF. Ya. HF ya, sampai VHF ini. VHF itu FM nanti dilihat pada main-main sama Ahmad. Ya. Berikutnya. Ini ada itu integrated circuit dan sebagainya. Ini ya. Jadi frekuensi ini digunakan di mana saja. Nah, selain di sirkuit itu spesifikasinya NDI. Next berikutnya. Ternyata 10 pangkat 1000 sampai 10 pangkat 9 berapa tadi? 1 tera ya? Ini giga ya? Giga. Ini adalah coax cable. Jadi coax cable itu pasti dibagi-bagi lagi. Jadi kalau kerja di bidang kabel masih ada spesifikasi lagi itu, ya untuk coax ya, supaya lebih bagus ya, pengirimannya gimana. Ini coax cable ini ya. Jadi dia bekerja di sekitaran UHF bawah, upper high. Kalau TV RCTI di frekuensi berapa? Nggak tahu ya. Kalau sudah tinggal scanning gitu aja. Tahu punya apa? Ngomong gitu ya. Nah, jadi itu adalah di UHF. Ya. Yang di UHF itu siapa aja? RCTI, apalagi Metro, terus SCTV, ya. Kalau DBC itu radio. Itu satu dari yang jadi gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang ini panjang gelombangnya perhatikan ke bawah saudara ya. Nah ini dipakai untuk AM. Kemudian untuk terrestrial. Terrestrial itu microwave ya. Kita lihat tuh di antena itu ada microwave. Kemudian apa lagi? Nah, lalu fiber optik di mana cahayanya Pak? Ya, kita kan mencari di spektrum ini terkaitnya. Nah, cahaya kita itu ada di sini saudara. Perhatikan. Halo. Di sini masuk visible light. Visible itu apa? Cahaya tampak. Ini tampak. Cahaya tampak. Nah, kalau di bawahnya infrared, laser, guide. Saudara pernah lihat propagasi remote nggak? Nggak pernah. Bagi kamera gini doang, belajar lain. Tapi kalau masih merambat itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia masuk di spektrum di luar frekuensi mata. Makanya sebenarnya tadi jin itu termasuk sumber cahaya yang di luar frekuensi mata. Kalau dia bisa lihat gimana? Ya nggak apa-apa ngaku lah. Tapi saya juga nggak pernah bisa lihat. Ya, kalau saya ya, saya akan bisa. Karena secara fisik sudah beda dunianya. Ya beda alam. Sementara dia bisa hadir ya apa suara aja. Ikut kuliah dulu suaranya. Nggak apa-apa. Ya. Kan jin itu bisa ngikutin ini. Kan kalau Mas Ahmad lagi sholat di belakang dia ngikutin jamaah. Jadi gimana maksudnya? Saudara, ini bicara cahaya ya. Dengerin dulu. Cahaya itu ada dua. Ya, yang disebut ada ini juga yang Islam. Jadi yang pertama itu cahaya foton. Di cahaya itu banyak asapnya. Kemudian satu lagi cahaya bersih. Jadi cahaya bersih itu makanya fiber optik ini dikenal sumber cahayanya itu akrak.
Kalau saya ketik A ya di sana A, saya ketik B di sana B, nggak pernah melewat situ. Ya. Kalau saya kotor itu kabur-kabur gitu. Jadi yang dikirim A ya belum tentu A. Ya. Nah begitulah. Nah makanya dibagi dua yaitu ya setan gitu ya. Jin bisa jadi setan ya bisa saja seperti setan. Kalau yang paling bersih itu adalah malaikat karena dia cahayanya adalah cahaya bersih ya, dia dari cahaya. Dia tidak pernah melawan dan tidak pernah. Nah itu sedikit pemahaman saya ya. Iya Pak. Oke, tahu ya. Jadi sumber cahaya itu adalah dibagi beberapa ya. Bukan dua, tiga ya mas ya. Tiga mas. Bersih ya, bersih, tengah-tengah, kotor gitu. Yang bersih itu malaikat, yang tengah-tengah jin. Nah, jadi ini bisa bersifat seperti malaikat, bisa juga bersifat seperti setan. Makanya kalau bisa setan itu berkolaborasi sama manusia. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengetahuan ilmu apa? Ilmu elektro, ilmu optik dengan Oke, itu. Nah, kita itu divisible light nih, saudara. Perhatikan. Ini sebetulnya optical fiber yang kita gunakan. Jadi infrared, laser itu kelompok yang tidak tampak, cahaya tak tampak. Nah, di sini adanya cahaya tampak itu ada di 10 pangkat 14 lebih sampai 10 pangkat 15. Berapa itu? 10 pangkat 15. Hah? 1000 tera. Jadi dibandingkan radio, gimana kalau dibandingkan sama radio? Itu radio, televisi, elektronik, microwave, jauh. Gimana? Jauh. Sangat jauhnya itu jauh. Jadi kalau logika kita itu nggak akan nyambung, bukan beda kamar, jauh. Ya. Jadi fiber optik itu makanya disebutnya komunikasi yang tidak bisa diintervensi. Kamu sudah ganggu pakai apa? Pakai microwave, tembak-tembaknya nggak bisa. Jadi kalau sudah apa amplifier, musik keras itu, saya bisa ganggu itu. Pakai berbagai pemanas kita ganggu bisa. Pancarin aja di situ, saking suaranya bisa. Tapi kalau optik nggak bisa, karena optik itu impedansinya tinggi sekali, ya. Sehingga kalau diganggu bisa cahaya namanya. Nah cahaya ini hanya bisa diganggu seperti ini. Ada kalau saya ini free space ya, free space cahaya ke sana bisa diganggu oleh mendung, ya, diganggu oleh asap, ya itu bisa. Tapi kalau dalam gaib nggak bisa diganggu. Ya. Nah saya lagi itu visible light masuk kategori apa? Cahaya tampak. Baik, kalau cahaya tampak itu adalah cahaya yang berhadiah tinggi. Jadi kalau saudara lihat ke yang lainnya, optik itu sudah sangat jauh sekali. Oke, itu perbandingannya. Jadi kalau ditanya AM radio, FM radio gimana terhadap cahaya yang jauh? Coba disambungkan ke elektrik, ya, elektrik ya. Jadi kalau saudara apakah hubungannya optik sama radio broadcasting? Ya, radio broadcasting itu memancarkan musik ya. Musiknya diubah dulu ke bentuk optik, ya, bentuk optik ya, tidak optik juga lagi dalam bentuk elektrik. Kan sudah menikmati itu di paling itu di Presby. Karena kalau isinya itu adalah optik juga saya habis ya optik, makanya kecil. Nggak tahu itu saya belum paham banget ya. Oke, baik kita masuk dari sini gimana? Ada yang mau didiskusikan mengenai spektrum optik dan gelombang elektromagnetik. Jadi sekali lagi gelombang elektromagnetik itu propagasinya dianalisa sama dengan optik yang bisa sesuai dengan gelombang elektromagnetik. Itu analisanya ya. Nah dalam pembagian frekuensinya ini sesuai standar internasional CCIR itu apa? Computer Konsultatif Internasional Radio ya. CCIR kalau telepon CCITT
Komite Konsultasi Internasional Telepon Telegrafi. Itu data, ini radio. Nah, saudara mempelajari dua-duanya. Kalau saudara belajar di bidang waktu sejarahnya berdirinya Kota Suci ini kabel. Apa dia kabel itu? Tanpa kabel. Kira-kira apa? Radio. Saudara radio. Terus ternyata radio itu tidak bisa dipisahkan dengan kabel ya. Opsi dan seterusnya. Oke, nantilah. Makanya di tugas akhirnya diasumsikan boleh dua-duanya. Tapi saudara harus tahu ini kabelnya. Ya. Oke, berikutnya. Kalau nggak ada yang Pak, kalau cahaya fiber optik memungkinkan lebih dari 10.000 perak Bapak? 10 apa? 10.000 perak. 10.000 perak. Apanya 10.000 perak? Itunya kan Pak, hertznya Pak, frekuensinya. Kan di situ Pak ditulisnya cuma dari 1.000 perak. Jadi sebentar ya. Nah, saya mau pertanyaan sudah satu dulu. 10 pangkat 14 itu sama dengan sebentar ya. 10 pangkat 3 10 pangkat 9. Ini 9 tambah 3 berapa? 12. 12. Kalau gitu ini 10 pangkat 12 ya. 12 ini 2 ya? Ya. Berarti ini tera ya? Ini berapa? 100. Oke. Nah, kita mau tanya berapa tadi? Kalau 10 pangkat 15 itu adalah 1.000 perak. Pertanyaan saudara? Jadi cahaya fiber optik bisa memungkinkan lebih dari 1.000 perak. Oh, ini kalau misalnya lebih besar segini? Ya. Nggak bisa. Jika ini kan sumber cahaya, gelombang cahaya. Jadi yang ini sudah 1.000 tera. Apa? 1.000 tera. Cahaya tampak, nggak bisa sebut. Yang dikirimkan saja paling tinggi berapa ya? Paling tinggi. Kalau misalnya, saudara tahu nggak? Kecepatan data di komputer berapa? Kalau komputer berapa? Pentium berapa Pentium? Ini berapa sih yang paling besar? Hah? Nah, berapa frekuensinya? Rendah apa tinggi? Paling tinggi. Itu berapa? Jauh dibandingkan itu. Makanya datanya itu bisa lewat aja. Ya. Nah, saudara punya dibandingkan inputnya cuma voice sikat aja. Ya, saudara punya HP paling tinggi apa? Terus saudara download video atau video itu isinya apa? Ya gambar, ya lagu ya. Saudara klik nggak nyampe 2 detik, udah kecuali yang jadul ya. Muter-muter gitu, tapi masuk karena antrian nanti itu di traffic ya. Karena itu katanya ngantri. Nah kalau speednya tinggi gimana? Ya cepet banget itu antriannya itu. Ini gambaran speednya. Tapi kenyataannya bukan di swab itu, yang penting itu begitu sudah klik langsung keterima. Ya, jadi semuanya itu ada prosesnya. Jadi kalau saudara tanya bisa nggak lebih dari situ? Nggak bisa, itu sudah ini standarnya begini mas. Standarnya begini. Sudah batasnya. Yang batas atasnya itu. Terus yang paling penting itu data yang mau dilewatkan. Nah itu berapa nanti kita. Jadi pahami dulu bahwa cahaya itu yang kita lihat itu ada di 10 pangkat 12 sampai 15. Ya itu pahami dulu itu. Baru di bawahnya yang kayak radio. Microwave berapa microwave? 10 pangkat 9 berapa? 1,3 sampai 1,3. Nah ini, nah itu kan matang kan kue? Apa? Ayam? Iya, microwave. Ya itu cuma segitu. Kalau cahaya itu jauh. Oke, ada pertanyaan begini. Sudah? Paham mas ya? Siap. Coba, satu lagi. Pak, Ya. kan itu visible light
nggak tepat di titik 10 pangkat 14. Ya betul. Sementara optical fiber dari 10 pangkat 14 hingga 10 pangkat 15 berarti ada kemungkinan optical fiber nggak bisa dilihat. Oh, maksud saudara ini nggak bisa dilihat. Ini tuh maksudnya tuh gitu loh. Jadi nanti ditunjukkan di karakteristik area fiber. Jadi ini belum saya detailkan, belum di breakdown lagi. Nanti di breakdown ya dia. Nanti cek nih. Ada breakdownnya. Nih breakdownnya nih. Coba belum saya jelaskan breakdownnya. Nah, tuh lihat. Nah ini kalau di breakdown lagi nih. Belum saya itu breakdownnya. Jadi cahaya tampak itu dari gelombang ini ya. Dari gelombang 800 sampai 1600. Nih dari 800 sampai 1600. Oke. Nah nanti ini pemahaman. Jadi saya masuk ke sini dulu. Nah ini paling dasar loh, basicnya dulu. Oke, jelas ya. Jadi kalau sudah lihat diagramnya itu seperti bukan di 10,14 Pak, ya nggak apa-apa lah. Pendekatannya itu di sekitar itu ya. Kalau seperti di sekitar itu nggak bisa, tapi itu pendekatannya adalah di 10 pangkat 14 lebih 10 pangkat 16. Berapa panjang gelombangnya? Dari 10 pangkat minus 5 sampai minus 6. Itu senternya itu, bukan di senternya. Ini wavelength in space. Nah, ini apa di celahnya, celahnya. Baik. Oke, saudara, coba sudah dibaca-baca lagi mengenai panjang gelombang panjang gelombang dan frekuensi. Saya ulangi lagi, kalau saudara di radio diskusinya lebih banyak ke frekuensi. Kalau nanti diskusi sama saya mengenai optik banyak basicnya adalah panjang gelombang. Nah, di frekuensi di radio ada panjang gelombang, ada nanti rancangan antena ada panjang gelombang. Oke, lanjutkan sekarang. Itu adalah nah sekarang kalau diuraikan lebih breakdown lagi. Selesai? Nah? Udah. Jadi tolong absen sekali sudah. Terima kasih. Ini video mana? Oh ya, sekarang sakit kemarin masuk ya. Oke, saya lagi. Dia mungkin sudah lihat coax cable broadband. Nah, ini mempunyai panjang jangkauannya sampai 100 kilo. Ya. Ini fiber optik, nah sampai 100 kilo. Range-nya 130 sampai 310 THz. Nah ini perbandingan range ya. Kenapa Pak perbandingan range? Karena perbandingannya nanti terkait dengan data yang saya kirimkan. Sementara itu dulu dari saya, saudara buka lagi mengenai perbandingan panjang gelombang dan frekuensi ya dari dasar. Pertama tadi mengenai cahaya nanti masuk ke berikutnya ya. Oke, saya Abdul Rajak. Amelia Alizan. Alisa Asyifa Hadis Sandra Baik Fauzan Bian Putri Ayu Oh iya, sorry Gani Aulia Hadir Pak. Jasmi Hadir. Madi Muhammad Irfan Intan Fauzan Ilham
Rizky. Ayu, Ramdhani. Nur Malah. Ratu Ayu, Ratu Fayaza. Fayaza. Regina. Reci. Rizky. Satria. Satria. Yo. Bapak. Deja. Oke. Sekian, terima kasih atas kerjasamanya. Saya Deja. lalu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai? Ini udah selesai? Udah? Udah boleh pulang? Ya udah saya boleh pulang. Baru banget diupload ada orang yang kayak beneran si kamera aja sampai soalnya pecah gara-gara elektromagnetik bang. Kamu kalau nonton udah kalau melihat si layar kameranya Oke, silakan. Yuk, coba Pak. ini mau kemana siapa? Hanya Kamu tuh PJ sebab ya. praktikumnya jadi di selang-seling seminggu B1 seminggu B2 ya diskusi karena ya kan bapak Kalau mau diskusi mungkin kita maaf saya boleh lain. Terus